Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allahu ta'ala fil Qur'an, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Kaum muslimin dan muslimah, saudara-saudariku yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati oleh Allah di dunia hingga di akhirat. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus sholihat. Segala puji bagi Allah yang dengan nikmatnya niat-niat solih hamba dapat terlaksana. Kita bersyukur kepada Allah dengan berusaha menjalankan semua perintah-perintahnya dan menjauhi segenap larangannya. Mudah-mudahan Allah memberkahi sisa-sisa usia kita, dan semoga Allah mengakhiri kehidupan kita dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma razzuqna husnal khitam. Dan tak lupa kita juga berdoa mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari bermanfaat. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman. Salawat dan salam mudah-mudahan senantiasa tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, para sahabat, tabi dan tabi'ut tabi'in. Dan semoga salawat bersambung kepada kita umatnya yang mengikuti ajarannya dengan baik hingga akhir zaman. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Kaum muslimin dan muslimah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, melanjutkan kembali kajian kita tafsir surah Al-Ma'arij ayat yang keempat, masih membahas tentang peristiwa yang terjadi nanti di hari kiamat, dan termasuk diantaranya pembahasan tentang waktu antara di dunia saat ini dengan di akhirat. Ayat yang keempat, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Allah berfirman, ta'rujul malaikatu warruhu ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana. Artinya, ta'rujul malaikatu, para malaikat, warruhu, dan ruh yaitu malaikat Jibril, ta'ruju, naik, menghadap, ilaihi, kepada Rabbnya, kepada Tuhannya, fi yaumin, dalam sehari, kana miqdaruhu, yang setara dengan khamsina alfasana, 50.000 tahun. Kaum muslimin yang berbahagia, para malaikat
sebagaimana sudah kita maklumi, kita ketahui, salah satu di antara makhluk Allah yang mulia yang diciptakan dari nur atau cahaya, yang mana mereka sama sekali tidak pernah durhaka kepada perintah Allah. La ya'sunallah ma amarahum. Mereka taat kepada Allah tanpa membantah ya sedikit pun. Dan mereka termasuk makhluk Allah yang mulia yang tidak dibebani dengan syahwat ya, tidak diberi syahwat. Berbeda dengan kita manusia, jin, kita diberi syahwat. Kita diberi syahwat. Sehingga keimanan malaikat itu stabil, Pak. Tidak naik, tidak turun. Lurus terus. Beda dengan keimanan kita, keimanan jin, mereka imannya yazid wa yanqus, bertambah dan berkurang. Naik turun, pasang surut. Kalau sedang naik bisa sampai tembus ke langit. Kalau pas turun bisa tembus ke bumi, anjlok ya. Bahkan naudzubillah bisa menjadi hina, mengalahkan binatang. Maka kita berusaha untuk menteladani malaikat dari sisi ketaatan mereka, yang mana mereka itu diciptakan dengan fisik yang luar biasa, yang hebat, tidak butuh makan minum, namun mereka tetap taat kepada Allah. Maka kita supaya meneladani para malaikat dengan sifat taatnya tersebut, tidak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pimpinan para malaikat adalah ar-ruh, yaitu julukan bagi malaikat Jibril alaihissalam, sebagaimana dijelaskan dalam nas-nas yang lain. Kemudian malaikat itu naik menuju kepada Allah dalam satu hari, kadarnya, ukurannya sama dengan khamsina alfasanah, 50.000 tahun. Sekarang pembahasan yang kita bahas tentang maksud dari 50.000 tahun. Di dalam Al-Quran, kalau kita pernah membaca Al-Quran, nanti maus Al-Quran, Allah Subhanahu wa ta'ala terkadang menyebutkan, mengungkapkan dengan ungkapan khamsina alfasanah, 50.000 tahun, seperti dalam surah Al-Ma'arij ini. Tapi dalam ayat yang lain Allah mengungkapkan dengan ya ka'alfi sanah, 1000 tahun. Contoh dalam surah Al-Hajj ayat 47, wa yasta'jilunaka bil 'adzabi wa la yukhlifallahu wa'dah wa inna yawman 'inda rabbika ka'alfi sanatim mimma ta'uddun. Wa yasta'jilunaka, dan mereka meminta kepadamu ya Muhammad bil azab, agar disegerakan siksa. Wala yukhlifallahu wa'dahu, padahal Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Ini tolong dipegang betul, Allah tidak akan pernah menyelisihi janjinya. Wa inna yawman 'inda rabbika, dan sesungguhnya satu hari di sisi Tuhanmu, ka'alfi sanatin, seperti 1000 tahun, mimma ta'uddun, menurut perhitunganmu. Begitu juga dalam surah yang lain, As-Sajdah ayat 5, yudabbirul amra minas samai ilal ardi summa ya'ruju ilaihi fi yaumin kana miqdaruhu alfasanatim mimma ta'uddun. Allah mengatur segala urusan dari langit ke bumi, minas sama ilal ardi, berarti menunjukkan Allah di atas.
Summa kemudian ya'ruju ilaihi fi yaumin kana, ya, kemudian urusan itu naik kepada Allah fi yaumin kana miqdaruhu, dalam satu hari yang kadarnya, lamanya, alfasanatim mimma ta'uddun, 1000 tahun menurut apa yang kamu hitung, ya, ini menurut perhitungan kita. Nah, sekarang pertanyaannya, kok ada perbedaan? Di satu sisi Allah menyebutkan, ya, 50.000 tahun, di satu sisi Allah menyebutkan 1000 tahun. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, sahabat yang mulia, pernah ditanya tentang ini. Lihat jawaban pakar tafsir dari kalangan sahabat yang pernah didoakan Nabi, Allahumma faqihhu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, fahamkan dia tentang agama dan ajarkan kepadanya ilmu tafsir. Apa jawaban Ibnu Abbas? Huma yaumani dzakarahumallahu fil Qur'an, Allahu a'lam bihima. Masya Allah, jawaban beliau, keduanya 50.000 tahun dan 1000 tahun adalah hari yang berbeda. Allah Subhanahu wa taala telah menyebutkan keduanya dalam Al-Qur'an. Lalu kata beliau, Allahu a'lamu bihima, Allah lah yang lebih tahu tentang maksud keduanya. Jadi jawaban ini jawaban yang paling tepat saya kira, karena untuk masalah ghaib, kalau tidak ada dalil yang menjelaskan, kita nggak berani untuk menyatakannya, mengungkapkannya, nggak berani. Nah, maka kaum muslimin, ya, kalau kita lihat buku-buku tafsir, memang di situ ada ulama-ulama tafsir kita yang berusaha untuk berijtihad, menggali dengan sungguh-sungguh apa sih maksud dari 50.000 tahun, 1000 tahun. Nah, ada yang berusaha untuk menggalinya. Nah, diantaranya disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir rahimahullah dalam tafsirnya. Beliau menyebutkan 4 pendapat ahli tafsir tentang makna 50.000 tahun. Yang pertama, 50.000 tahun adalah waktu yang dibutuhkan manusia untuk berjalan dari pusat bumi hingga ke arsy. Ini pendapat pertama. Dari bumi naik ke atas arsy itu membutuhkan 50.000 tahun. Pendapat kedua, 50.000 tahun adalah umur dunia ini sejak Allah menciptakannya hingga hari kiamat. Namun pendapat ini jelas tertolak. Kenapa? Karena, ya, tidak ada yang mengetahui berapa tahun yang sudah berlalu dan berapa tahun yang akan tersisa, sehingga sampai sekarang, ya, tidak ada yang tahu kapan kiamat terjadi. Kalau dihitung dari zaman Nabi Adam hingga sekarang sudah berapa tahun? 2023 tahun kan hitungan dari Masehi, ya. Masehi sebelum SM-nya, sebelum Masehinya. Belum dihitung itu. Belum dihitung. Nah. Masya Allah, ya. Nah, kalau Hijriah baru 1444 ya, Hijriah. Nah, jadi kaum muslimin, ini pendapat insya Allah kurang tepat. Pendapat ketiga, 50.000 tahun adalah waktu transisi antara alam dunia dan alam akhirat, yaitu ketika di dalam kubur. Pendapat keempat, 50.000 tahun adalah jarak waktu yang akan dialami oleh seseorang di padang mahsyar, ing ora-ora mahsyar, ketika dibangkitkan dari kubur, nanti dikumpulkan di padang mahsyar. Nah, ketika kita dibangkitkan pertama kali sampai sebelum dimasukkan ke surga atau neraka, itu jaraknya adalah 50.000 tahun.
Dan pendapat yang keempat ini merupakan pendapat yang dikuatkan oleh Ibnu Katsir. Jadi beliau sendiri setelah memaparkan 4 pendapat, beliau menguatkan, memilih pendapat yang keempat. Jadi ketika manusia berdiri sejak dibangkitkan sampai perhisapan selesai, persidangan selesai, hingga akhirnya masuk surga atau neraka, itu menempuh waktu 50.000 tahun. Dan Ibnu Katsir ini mengemukakan beberapa dalil. Di antaranya dalil yang disebutkan oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dalam tafsirnya. Ulama salaf yang bernama Yaman berkata, huwa yaumul qiyamati, itu adalah hari kiamat, fihi khamsuna mautinan kullu mautinin alfusana. Di sana ada 50 tahapan yang harus dilewati oleh seseorang. Masing-masing tahapan itu lamanya 1000 tahun. Berarti membutuhkan 5.000 tahun. Nah, 5.000 tahun. Ibnu Mas'ud mengatakan, huwa yaumul qiyamah ja'alahu Allahu 'alal kafirina miqdaru 50 alfasana summa yadkhuluna an-nara lil istiqrar. Itu adalah hari kiamat. Allah jadikan bagi orang-orang kafir ukurannya 50.000 tahun. Kemudian setelah itu mereka dimasukkan ke dalam neraka untuk menetap. Di antara dalil yang menguatkan tafsiran ini adalah hadis yang sahih tentang orang yang tidak membayar zakat. Dari sahabat Abu Hurairah, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min rajulin lam yu'addi zakata malihi illa ju'ila syuja'an min nari tukhwa bihi jabhatuhu wa dhahruhu wa janbahu fi yaumin kana miqdaruhu 50 alfasana hatta yaqdiyallahu bainan nas." Rawahu Muslim, rawahu Muslim. Tidak seorang pun yang tidak membayarkan zakat hartanya kecuali hartanya itu dijadikan syuja, yaitu ular jantan. Syuja artinya ular jantan. Ada namanya Pak Sujai di sini. Mbak jenengan. Mbah Suja. Suja artinya bahasa Arab pakai ain, itu artinya adalah ular jantan. Minnari, dari api neraka. Tuqwa bihi jabhatuhu, digunakan untuk menyetrika dahinya, disetrika batuknya. Wadharuhu, punggungnya. Wajanbahu, dan lambungnya. Fi yaumin, pada hari, kana miqdaruhu 50 alfasana, yang kadarnya 50.000 tahun. Hatta yaqdiyallahu bainan nas, sampai Allah memutuskan nasib manusia. Ini menunjukkan bahwa itu adalah hari kiamat. Dalil kedua juga riwayat Muslim, ma min sahibi dhahabin wala fiddatin la yuaddi minha haqqaha illa idza kana yaumal qiyamah sufihat lahu safaihu min nar. Tidaklah seseorang pemilik emas, pemilik perak, yang tidak menunaikan haknya, itu zakatnya, melainkan nanti pada hari kiamat sufihat lahu safaihu min nar. Emas dan peraknya itu akan dipanaskan dalam api neraka jahanam, lalu fa uhmiya alaihima fi nari jahannam fayukwa biha jabhatuhu wa janbuhu wa dhahruhu. Jadi dijadikan lempengan-lempengan yang dipanaskan di api neraka, simpanan emas dan peraknya itu, kemudian disetelikakan
pada jidat atau batuknya, pada ya janbun yaitu ya perutnya, kemudian pada punggungnya, pada punggungnya. Ini ancaman orang yang tidak mengeluarkan zakat. Ya. Kullama barudat, setiap kali dingin, u'idat ilai, dibaleni meneh. Selesai panas sakit, selesai dingin baleni meneh, panas terus begitu. Ya. Sampai habis dosanya. Fi yaumin kana miqdaruhu khamsina alfasana, yang kadarnya satu hari itu sama dengan yang kadarnya 50.000 tahun. Bayangkan 50.000 tahun setelika terus itu, masya Allah. Fayarosabilahu imma ilal jannah wa imma ilan nar, hingga akhirnya dia pun melihat tempat kembalinya apakah di surga atau ke neraka. Rawahu Muslim nomor 987. Maka kaum muslimin, ya, jika dibandingkan dengan kehidupan di akhirat, maka kehidupan kita di dunia ini sangat sebentar. Kita seperti bermain bersenda gurau, setelah itu selesai, mati sudah wis. Itu. Makanya ingat ucapan indah sahabat Ali bin Abi Thalib yang diabadikan di dalam kitab Sahih Al-Bukhari. Qad irtahalatid dunya mudbiratan wartahalatil akhirah muqbilatan walikulli wahidatin minhuma banun fakunu min abna'il akhirah wala takunu min abna'id dunya fa innal yawma amalun wala hisabah wa ghadan hisabun wala amal. Apa kata sahabat Ali bin Abi Thalib? Sungguh dunia telah ya berlalu, pergi, ya. Dunia akan menuju kepada kefanaan, kebinasaan, habis, akan pergi. Dan akhirat akan segera datang. Akhirat akan segera datang. Dan masing-masing dari keduanya, dunia dan akhirat, memiliki anak-anak, memiliki pengikut-pengikut maksudnya. Banun adalah pengikut. Maka jadilah kalian pengikut akhirat, jangan menjadi pengikut dunia. Sesungguhnya hari ini adalah amal, tidak ada hisab. Adapun esok di akhirat tidak ada amal, yang ada adalah hisab. Nah begitu. Maka kaum muslimin perhatikan ini. Jadi dunia itu pergi makin menjauh, sementara akhirat semakin dekat. Ulama mengatakan setiap yang datang itu dekat. Setiap yang datang itu dekat. Coba wis jenengan ingat-ingat, ya. Dulu ketika masih SMP, ya, kita pernah menyampaikan kepada kalian misalnya, ya, tunggu ya, setelah ini lulus SMA kamu akan kuliah. Ternyata nggak terasa sudah kuliah. Habis itu tunggu ya, habis ini kamu nikah. Nggak terasa, habis itu nikah. Tunggu ya, habis ini punya cucu. Nggak terasa, ternyata punya cucu betulan. Dekat dah, dekat. Tunggu ya, habis ini kamu mati. Lah ternyata mati. Ternyata yang ditunggu itu apa? Sesuatu yang akan datang itu dekat. Dekat, kematian akan datang. Ternyata kematian juga dekat. Ya. Dan anehnya kata ulama, ya, fa'ajabun liman ya yukbil alal mudbirah wa yudbir alal ya mukbilah. Anehnya, yang menakjubkan adalah betapa banyak orang yang menuju kepada sesuatu yang akan pergi, yaitu dunia, dan berpaling dari sesuatu yang akan datang, itu akhirat. Ini anehnya. Itu kenyataan. Banyak di antara kita manusia tidak peduli dengan akhirat yang akan datang kepada kita. Ya, namun kita sibuk dengan dunia yang akan pergi dan akan kita tinggalkan. Nah, begitu. Maka di kesempatan mumpung kita masih hidup, ya, mumpung kita masih hidup, maka jadilah hamba-hamba Allah yang ya berlomba-lomba dalam kebaikan. Tentunya dengan izin Allah.
Tanpa izin Allah nggak bisa. Maka perbanyak berdoa. Dan dalam perlombaan di dunia ini ada 3 jenis kelompok manusia yang sudah saya sampaikan dahulu. Summa awrasnal kitabal ladzina astafaina min ibadina. Faminhum dzalimun li nafsi wa minhum muqtasid wa minhum sabiqum bil khairati biiznillah. Dalam perlombaan di dunia ini manusia terbagi menjadi 3 golongan. Pertama, zalimun li nafsi. Zalim kepada dirinya sendiri. Dia bergelimang dengan maksiat, mengerjakan yang diharamkan oleh Allah, tapi masih ibadah kepada Allah. Yang kedua, muktasid, nggak bersemangat dengan akhirat, tapi berhasil menjauhi yang diharamkan. Ya. Dia masih ibadah, meninggalkan yang haram, tapi nggak semangat mengejar akhirat. Itu namanya muktasid, yang pertengahan. Yang ketiga yang terbaik, sabiqum bil khairati biiznillah, yang bergegas menuju kepada kebaikan dengan izin Allah. Perhatikan kalimat dengan izin Allah. Artinya apa? Tanpa Allah beri taufik, tanpa Allah beri kemudahan, kita nggak bisa melakukan amal-amal kebaikan. Maka jangan pede dengan diri kita, terus berdoa. Minta kepada Allah, sampai masalah garam saja serahkan kepada Allah. Ya Allah, saya minta garam ya Allah. Sandal putus, minta sama Allah, ya Allah sandalku pedot, nyuwun sandal ya Allah, minta sama Allah. Biasakan kita berserah diri kepada Allah. Sadari itu kaum muslimin. Bandingkan dengan akhirat jauh. 1 hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia. Sedangkan usia kita tuh paling berapa? 60, 70. Jarang yang melebihi itu. Jarang. Nah, begitu. Maka hidup dunia itu sebentar, kayak orang bermain, selesai. Dibandingkan dengan akhirat. Dibandingkan dengan akhirat. Coba bayangkan, 1 hari itu kan 24 jam. 24 jam itu sholat paling cuma 10 menit. Zuhur 10 menit, asar 10 menit ya. Maghrib 10 menit ya. Dengan sholat sunnah anggaplah 20 menit misalnya. Dibandingkan dengan waktu kita yang lainnya untuk aktivitas, makan berapa menit itu. Kemudian habis makan sih layeh-layeh ben medun kabeh sekone ya. Nah, mohon maaf, apalagi ada yang sambil ngeces gitu kan ya. Nah, kemudian habis itu kamar mandi, BAB berapa menit, mandi berapa menit, wis pokoknya dengan tidurnya berapa menit. Kalau dihitung-hitung 60 tahun dipotong dengan ibadah kita itu paling ibadahnya cuma 10 tahun atau 15-20 tahun. Sisanya untuk kesibukan yang lain, untuk kerja, untuk tidur, untuk bermain dan sebagainya. Nah, itu pun kalau ikhlas dan diterima ya ibadahnya. Nah, jadi kalau dihitung dengan 1000 tahun dalam 1 hari, berarti 60 tahun sekitar 1,5 jam kita itu. Ya, dibandingkan dengan akhirat. Berarti kita 60 tahun itu sekitar 1,5 jam kita itu. Maka manfaatkan kesempatan yang terbatas ini. Manfaatkan kesempatan ini. Nah, maka jangan panjang angan-angan. Sehingga Allah mengatakan innamal hayatud dunya la'ibu wa lahwun. Sesungguhnya kehidupan dunia itu adalah laib, permainan, lahwun, senda gurau. Kaum muslimin yang berbahagia. Ya. Ketika kita meninggal dunia, kita akan memasuki alam barzakh, alam kubur, alam transit dunia dan akhirat. Di sana pun waktunya bermacam-macam, tergantung amalan kita. Orang yang amalannya soleh, walaupun di kuburan itu sudah ribuan tahun, itu perasaannya baru setengah hari atau 1 hari. Loh, kok sudah kiamat? Perasaan kemarin mati. Masya Allah, ini orang yang soleh amalannya. Tapi orang yang toleh, yang amalannya jelek, rasanya kayak Fir'aun itu jutaan tahun ya, nggak terasa, masih terasa
lama sekali. Dilihatkan neraka pagi dan petang, dilihatkan siksa. Pokoknya tersiksa betul di kuburan itu. Masya Allah. Padahal ya sudah dibangkit, kita sudah dikubur itu berpuluh-puluh ribu tahun. Nah, ada sebuah hadis dari sahabat Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, qila li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yauman kana miqdaruhu 50 alfasanah. Ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dipun tangletaken dumateng Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang ya satu hari yang lamanya sebanding dengan 50.000 tahun, 50.000 tahun. Ma'atwala hadzal yaum, kata sahabat, alangkah panjangnya hari ini. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lantas Nabi mengatakan, walladzi nafsi biyadi, demi zat yang jiwa Muhammad ada di tangan Allah, innahu la yukhaffafu 'alal mu'min. Itu dimudahkan, diringankan bagi orang beriman. Hatta yakuna akhaffa 'alaihi min sholatin maktubatin yusalliha fid dunya. Sampai-sampai 50.000 tahun itu terasa seperti kamu melaksanakan salah satu sholat wajib bagi orang beriman. Jadi 50.000 tahun itu bagi orang beriman seperti Anda sholat isya tadi ya, sekitar berapa menit? 10 menit. Itu bagi orang beriman. Hadis ini disahihkan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani. Walaupun ada juga ulama yang melemahkan. Wallahu alam, kesimpulannya kaum muslimin, kesimpulannya inilah konsekuensi yang akan diberikan kepada orang beriman. Bagaimanapun kedahsyatan hari kiamat, orang beriman akan merasakan kemudahan. Alhamdulillah. Semoga kita istiqomah di atas keimanan. Amin ya rabbal alamin. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulih. Hai orang-orang yang beriman, berimanlah kalian kepada Allah dan Rasulnya. Pertanyaannya, kita belum beriman? Sudah, kita sudah beriman. Tapi kenapa Allah masih memerintahkan berimanlah kalian? Supaya kita menetapi keistiqomahan di atas iman. Ini yang paling berat kaum muslimin. Sama seperti firman Allah kepada Nabi dalam surah Al-Ahzab. Ya ayyuhan nabi ittaqillah. Hai Nabi, bertakwalah kepada Allah. Pertanyaannya, emang Nabi belum bertakwa? Sudah. Tapi kenapa Nabi masih diperintah bertakwa? Supaya Nabi itu istiqomah di atas ketakwaan. Kalau Nabi saja yang sudah dijamin surganya, diampuni dosa yang dahulu, sekarang dan akan datang, diperintahkan istiqomah di atas ketakwaan, nopo malih kula lan panjenengan. Maka kita harus lebih menjaga istiqomah di dalam ketakwaan dan keimanan. Jangan pede kaum muslimin. Jangan ujub bangga dengan dirinya, enggak boleh itu. Masya Allah ya. Maka ingat, selama kita menetapi keimanan, meninggal di atas keimanan, maka semua proses perjalanan kita mulai masuk liang lahat sampai dibangkitkan yang totalnya itu puluhan ribu tahun, itu mudah bagi orang beriman. Apalagi ketika dihisab. Ketika jenengan rajin berdoa, Allahumma hasibni hisaban yasiro, Masya Allah, nanti di akhirat dipanggil Pak, berdua dengan Allah, ditunjukkan ini loh catatan amalmu. Maka sekarang tak putihkan, selesai. Apa enggak enak Pak? Masya Allah. Ya Allah, hisablah kami dengan hisab yang ringan. Ya, itu diamalkan doa itu. Pendek kok. Allahumma hasibni hisaban yasiro. Ya Allah, hisablah aku dengan hisab yang ringan. Baca dalam sujud, baca dalam sholat sebelum tahiyat, sebelum salam misalnya, setelah baca doa-doa yang ada itu. Ya, kaum muslimin, itu yang kita harapkan. Maka hendaknya kita
memanfaatkan waktu untuk memperbanyak amal soleh. Karena itu akan mempengaruhi bagaimana kondisi kita di hari akhirat kelak. Nah, sebab apa? Sekarang tempat beramal belum ada hisab. Besok hari kiamat yang ada apa? Hisab, amal nggak ada lagi. Ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia itu ladang bagi akhirat. Nggak apa-apa kita berletih-letih dulu sekarang, berpayah-payah dulu sekarang. Yang penting di akhirat kita akan menuai dan memanen hasilnya. Mungkin sekarang yang lain senang-senang, happy-happy ya, menghabiskan waktu dan masa mudanya. Ini sebagian ya sabar ikut kajian jamaah. Masya Allah, itu yang Nabi sebut dalam hadis kan begitu, sobwah. Allah itu takjub, heran dengan pemuda yang sobwah. Pemuda yang sobwah itu artinya apa? Pemuda yang mampu mengekang hawa nafsunya untuk mendapatkan ridhonya Allah. Nah, itu Pak, dan itu sulit Pak. Nah, alhamdulillah. Sehingga lanjutan ayat apa? Fasbir sabrong jamila. Fasbir, maka bersabarlah engkau ya Muhammad, sabrong jamila, dengan kesabaran yang baik, yang indah. Masya Allah, sama seperti ucapan Nabi Ayyub alaihissalam. Ketika Nabi Ayyub kehilangan putra tercintanya Yusuf, apa yang diucapkan beliau? Fasabrung jamil, sabar ya, sabar yang baik, sabar yang indah. Oh, enak direngokke sabrung jamil, tapi prakteknya berat. Nah, apalagi yang sudah mengalami kehilangan anak ya, mengalami kehilangan istri, diuji dan sebagainya, itu berat. Ya, tapi memang ya sesuai dengan pahalanya, kan begitu. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya balasan orang yang sabar itu akan disempurnakan di hari kiamat tanpa batas. Tanpa batas pahalanya. Apa itu sabrun jamil? Dikatakan oleh Imam Al-Qurtubi, sabrun jamil huwa alladzi la jaza'a fihi wala syaqwa fiha li ghairillah. Sabrun jamil adalah alladzi la jaza'a fihi, kesabaran yang tidak disertai dengan keluh kesah, wala syaqwa fiha li ghairillah, dan tidak disertai dengan ya mengeluh kecuali kepada Allah. Itu sabar yang indah, tidak berkeluh kesah kepada manusia, tapi berkeluh kesah hanya kepada siapa? Allah. Ashku bassi ilallah, kan begitu. Sebagaimana ucapan Nabi Ayyub ketika kehilangan putra tercinta Yusuf, qala innama ashku bassi wa huzni ilallah. Nabi Ayyub mengatakan, hanya kepada Allah aku mengadukan kesusahan dan kesedihanku. Wa a'lamu minallahi ma la ta'lamun, dan aku mengetahui dari Allah apa yang tidak kamu ketahui. Maka kaum muslimin, mulai sekarang kalau ada masalah apapun, jangan berkeluh kesah kepada manusia. Itu bukan sabrun jamil. Tapi silakan mengeluh kepada Allah, merengek kepada Allah, itu baru sabrun jamil. Ya, sujudnya mengeluh, ya Allah, saya enggak, ya, kok belum dapat jodoh ya Allah, mengeluh sama Allah. Ya Allah, ya, rezeki saya kok seret ya Allah, lancarkan ya Allah, lancarkan ya Allah. Minta sama Allah, yakin sudah wis. Aman Anda, tenang, hati tenang, rahasia Anda terjamin gak akan terbongkar, gak akan diketahui. Tapi kalau curhat di sosial media ya, pertama bisa jadi teman Anda itu mendukung dan berempati, oh ya sabar ya Mas, semoga dimudahkan. Yang kedua bisa jadi teman Anda mentertawakan, kapok rasa ke, kan begitu ya. Nah, jadi gak usah curhat di media sosial ya, percuma. Nah, terutama curhat masalah rumah tangga, rahasiakan rumah tangga itu.
Rumah tangga ada masalah itu wajar. Rumah tangga ustadz, rumah tangga kiai, rumah tangga santri, rumah tangga Pak RT, Pak Kades, semua ada masalah. Bahkan rumah tangga Kanjeng Nabi juga ada masalah. Maka ketika ada masalah jangan disebar kemana-mana. Ya, ketemu teman di pasar cerita, pas enek lijon teko, jangan kumpul cerita ya. Neng toko cerita, neng sawah cerita. Akhirnya apa? Rumah tangga Anda nggak ada kehormatannya. Ya, apa nggak boleh cerita Ustaz? Boleh, tapi kepada orang yang Anda yakini bisa memberi solusi dan menjaga rahasia Anda, kan begitu. Nah, maka kaum muslimin yang berbahagia, maka ya, ketika Anda ada masalah, kesedih, susah, sudah mulai sekarang jangan berkeluh kesah kepada manusia, tapi silakan berkeluh kesah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah kebiasaan tradisi para nabi terdahulu. Sehingga mereka betul-betul ya disebut sebagai sobrun jamil. Dan ini enggak menghilangkan sobrun jamil ketika berkeluh kesah kepada Allah. Tapi berkeluh kesah kepada manusia itu tidak termasuk sobrun jamil. Kemudian yang terakhir, innahum yarawnahu ba'ida wa narahu qariba. Innahum, sesungguhnya mereka memandang, yarawnahu, melihat, memandang siksa itu ba'ida, jauh, alias mustahil kata mereka. Karena mereka enggak percaya dengan hari berbangkit. Wa narahu qariba, sedangkan kami Allah memandangnya dekat, alias siksa itu pasti terjadi. Pasti terjadi. Innahum yarawnahu ba'ida, mereka memandang azab masih jauh. Ya, karena mereka memang enggak meyakini dengan siksa. Nah, sehingga mereka tidak mau bertaubat, tidak mau berhenti dan tidak mau beriman. Karena mereka tidak yakin dengan adanya siksa dan ya azab itu enggak yakin mereka. Ini enggak yakin orang kafir itu. Maka enggak usah heran kalau orang kafir itu lost doll dalam hidupnya. Maksiat, gonta-ganti pasangan, minum khamr, makan babi, selingkuh itu sudah menjadi kebiasaan, enggak usah heran. Menghalalkan semua cara ya, nggak usah heran, memang mereka surganya di dunia. Tapi kita orang beriman dibatasi, kita punya aturan-aturan. Sehingga Nabi mengatakan ad-dunya sijnul mu'min wa jannatul kafir. Dunia adalah penjara bagi orang beriman, surga bagi orang kafir. Sebagaimana kita di penjara ada aturan-aturan, ada ya jadwal-jadwal dan sebagainya. Nah, itulah kita orang beriman. Kita tidak bebas lepas seperti mereka orang kafir. Tapi apa enggak boleh kita menikmati dunia? Boleh. Memang Allah ciptakan dunia untuk sarana kita menuju akhirat. Tapi tetap wabtaghi fima ataqallahu daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunya wa ahsin kama ahsanallahu ilaika ya wala tabghil fasada fil ardi innallaha la yuhibbul mufsidin. Cari apa, yaitu pahala yang Allah berikan kepadamu di akhirat. Artinya apa? Fokuskan hidup untuk akhirat dulu. Tapi ingat, jangan melupakan bagianmu di dunia, kan begitu ya. Jadi silakan Anda cari dunia untuk bekal akhirat. Itu kaum muslimin. Silakan Anda cari kekayaan, boleh silakan. Tapi jangan lupa, ketika sudah mendapatkan kekayaan, gunakan untuk mencapai derajat akhirat. Begitu kaum muslimin yang berbahagia. Naam, sedangkan kami wanarahu qariba, memandang dekat ya azab itu. Artinya pasti datang. Azab pasti terjadi. Sehingga ulama mengatakan kullu atin qarib. Setiap yang akan datang itu dekat. Kematian akan datang, maka dekat. Kiamat akan datang, maka dekat. Semua yang akan datang itu dekat.
Nah, begitu kaum muslimin. Ya, alhamdulillah. Semoga ini bermanfaat. Ada yang mau ditanyakan silakan. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa insya Allah kita carikan jawabannya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Aqulu ma tasmaun wa maaf jika ada kekhilafan. Semoga Allah mewafatkan kita semuanya dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma tawaffana musliman wa alhiqna bis solihin. Allahumma rizukna husnul khitam. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma ya muqallibal qulub tsabbit qulubana ala dinik. Allahumma ya musarrifal qulub sharif qulubana ala ta'atik. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.